cleaning service ini secara diam-diam merekam si gadis dari balik tirai itu di saat si gadis sedang memakai pakaiannya. Setelah berhasil merekamnya, ia pun kemudian keluar. Di ruangan itu, si pria pun membagikan rekaman video tadi ke rekannya yang bekerja sebagai asisten dokter. Mereka berdua pun terlihat menikmati melihat rekaman itu. Kemudian dokter pun masuk dan memarahi mereka karena kedapatan bermain handphone di saat jam kerja. Dokter meminta mereka untuk segera bubar karena pasien di luar sudah banyak yang mengantri. Esokan harinya, pria ini menemui asisten dokter itu. Ia ingin mengajaknya bekerja sama untuk melakukan penyamaran sebagai dokter palsu dan kebetulan dokter wanita itu sedang pergi ke luar negeri. Berapa jam setelah itu, asisten dokter ini pun memberikan pakaian dan peralatan praktek dokter itu pada si pria. Ia juga berpesan untuk menjaga pakaian tersebut agar tidak kotor. Pria ini sudah tidak sabar ingin melakukan penyamarannya untuk memaksa korban wanita-wanita cantik yang ingin berobat. Esokan harinya, saat wanita ini ingin berobat, ia kaget melihat dokter wanita yang biasa ia temui tidak ada. Asisten dokter itu berkata jika dokter wanita yang biasa ia temui sedang pergi ke luar negeri untuk sementara waktu. Namun si gadis tidak mau jika bukan dengan dokter wanita itu. Asisten dokter berkata, dokter ini pengalamannya jauh lebih tinggi dari dokter wanita yang biasa kau temui. Baiklah, aku akan segera memeriksamu. Silakan berbaring, ujar si dokter. Si gadis berkata, tidak, aku tidak mau. Aku tetap akan menunggu dokter wanita itu sampai ia pulang nanti. Dan kau, aku baru pertama kali melihatmu, ujar si gadis. Kau tidak perlu takut, aku tidak akan macam-macam padamu dan hanya memeriksamu sebentar. Kemudian ia meminta asistennya untuk mengambilkan secangkir minuman untuk si gadis. Setelah itu, ia menyuruh si gadis untuk segera duduk di atas kasur. Sembari menunggu minuman itu, sang dokter mengajak si gadis bercerita. Ia berkata, sebenarnya aku sering melihatmu datang ke sini sendirian. Gadis secantikmu mana mungkin tidak mempunyai kekasih? Si gadis berkata, tidak, sementara waktu ini aku belum memikirkan untuk mencari kekasih. Melihat asistennya datang, ia pun segera mengambil minuman itu dan menyuruhnya untuk segera pergi. Ia lalu mengambil sebuah obat dari saku bajunya dan memasukkannya ke dalam minuman tersebut. Kemudian minuman itu ia berikan untuk si gadis. Gadis ini pun mengambilnya dan langsung meminumnya. Setelah si gadis berhasil meminumnya, ia pun memintanya untuk berganti pakaian rumah sakit. Dokter ini pun sudah tidak sabar ingin melakukan aksinya kepada gadis cantik itu. Berapa menit kemudian, si gadis mulai merasakan sakit di kepalanya. Sang dokter pun segera masuk sembari memastikan tingkat kesadaran si gadis. Tak berapa lama, si gadis pun sudah tidak sadarkan diri. Dokter ini segera melakukan aksinya. Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya?